Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi bos-bosku yang menjalankannya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pada video kali ini, saya akan mereview lagi sebuah film India. Film yang bercerita tentang seorang lelaki kaya raya yang menerapkan kedisiplinan dan prinsip yang sangat keras di rumah ataupun di kantornya, yang membuat sang adik tidak tahan dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kenapa dia bisa seperti itu? Siapa yang dapat merubahnya? Dan apakah dia bisa berkumpul lagi dengan adik-adiknya? Yuk, mari kita saksikan jawabannya di review film ini yang berjudul King Uncle. Kanebo nih bos, bukan Tete Mendoan. Cerita dimulai dari sosok wanita yang bernama Kavita yang sedang menjemput kekasihnya di sebuah stasiun. Pria ini adalah Anil. Anil yang diperankan oleh Shah Rukh Khan adalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus kuliah. तुम तो जानते ही हो तुम्हारे भैया कितने बिजी आदमी हैं और जिसके पास नहीं होता बिल्कुल नहीं होता. Setelah berbincang, kemudian mereka pun dijemput oleh sebuah mobil. Dalam perjalanan pulang, Anil pun bercerita pada Kavita bahwa dia sebenarnya tidak bahagia dengan kelulusannya sebagai insinyur. Karena kelulusannya akan membuat dia harus tinggal di rumah bersama kakak lelakinya. Kakak lelakinya adalah seorang yang keras, memiliki prinsip dan kedisiplinan yang sangat ketat. Di rumahnya tidak boleh ada tawa bahagia, apalagi pesta-pesta. Karena bagi kakaknya bahagia itu adalah uang dan harta. Setelah mengantarkan Kavita pulang, Anil pun sampai di rumah dengan mengendap-endap karena dia tidak ingin kedatangannya diketahui oleh kakak lelakinya. Tapi kelakuan Anil dilihat oleh kakak perempuannya yang bernama Sunita. Melihat kakak perempuannya, Anil pun menyapa dengan suara yang sangat pelan agar tidak terdengar oleh kakak lelakinya. Lalu Sunita berkata bahwa kakak lelakinya tidak ada di rumah karena sedang keluar kota untuk pekerjaannya selama 3 hari. Mendengar itu, Anil pun berteriak yang membuat para asisten rumah tangganya kaget dan berlari keluar dari dapur. Melihat kedatangan Anil, kepala pelayan yang bernama Paman Karim bertanya, mengapa Anil berteriak sangat keras? Anil menjawab bahwa kakak lakinya yang tidak ada di rumah adalah kebebasan untuk semua. Lalu Anil menyuruh Paman Karim untuk mempersiapkan pesta meriah untuk merayakan kelulusannya. Di dapur, Paman Karim yang gugup karena pertama kalinya di rumah ini akan ada pesta melihat salah satu asistennya yang bernama Ramtu tidak bekerja, melainkan malah bermain sulap. Paman Karim menghampirinya dan menyuruhnya mulai bekerja, tapi Ramtu malah terus menunjukkan sulap-sulap lainnya. Di tengah pesta, tiba-tiba satpam di depan rumah melihat mobil bos besar datang, lalu menelpon dan memberitahu Paman Karim yang berada di dalam rumah. Mendengar itu, Paman Karim pun berteriak bahwa bos besarnya telah datang. Seketika itu juga pesta bubar dan semua teman Anil lari berhamburan keluar rumah. Ini adalah kakak lelaki Anil dan Sunita. Dia bernama Ashok Bansal yang diperankan oleh Jackie Shroff. Melihat rumah berantakan dengan botol-botol yang berserakan di lantai, Ashok pun bertanya pada Sunita tentang apa yang terjadi di rumah. Sunita menjawab bahwa ini adalah pesta kelulusan dan kepulangan Anil. Mendengar itu, Ashok pun memarahi Anil dan berkata bahwa dia tidak menyukai ada pesta dan kebisingan di rumahnya. Sambil berlalu ke kamarnya, Ashok menyuruh para pelayannya untuk membereskan dan membersihkan rumahnya. Anil kecewa atas kemarahan Ashok dan berkata mengapa dia tidak memiliki hak di rumah ini.
Tidak seperti orang lain yang bisa merayakan keberhasilannya dalam kuliah. Bahkan kakaknya tidak menanyakan apapun tentang itu. Setelah sekian lama dia tidak ada di rumah untuk kuliah. यहाँ तो कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। Pada pagi hari jam 9 teng di rumah, Ashok Bansal bersiap pergi ke kantor. Ketika bersiap untuk sarapan, Ashok terlihat marah. Dengan melihat jam, Ashok menanyakan pada Anil keberadaan Sunita yang tidak terlihat di meja makan. Melihat Anil yang tidak bisa menjawab, Ashok pun berteriak memanggil nama Sunita. Seketika Sunita bergegas lari menuruni tangga untuk menghampiri kakaknya. Lalu Ashok yang memiliki disiplin tinggi marah pada Sunita dan berkata mengapa adiknya terlambat dan tidak bisa tepat waktu. Karena setiap jam 9 pagi semuanya harus sudah berada di meja makan. Sunita menjawab bahwa dia sedang mempersiapkan upacara Raksa Banda, upacara pemakaian gelang raki oleh saudara perempuan kepada saudara lelakinya. Lalu tiba-tiba asisten Ashok di kantor datang untuk memberikan dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani yang diminta oleh Ashok Bansal. Seketika Ashok pun mengajak asistennya untuk segera pergi ke kantor. Sang asisten menanyakan bagaimana dengan upacara raki tersebut pada Ashok. Tapi Ashok menjawab tidak ada waktu untuk hal-hal tidak penting karena menurutnya hubungan kerabat tidak begitu penting daripada pekerjaannya. Sambil berlalu pergi. Mendengar omongan sang kakak membuat Sunita sedih dan menangis. Sesampainya di kantor, para pegawai Ashok pun berdiri untuk menghormati dan menyambut kedatangan bosnya. Lalu langkah Ashok terhenti melihat salah satu pegawainya. Ashok pun langsung menegur pegawainya yang memakai kemeja lengan pendek dan menyuruhnya untuk pulang dan berganti pakaian. Di ruangannya, Ashok memanggil sekretarisnya untuk meminta daftar pertemuan hari ini. Tapi sekretarisnya belum datang. Ketika hendak melangkah keluar, tiba-tiba pintu terbuka yang mengakibatkan muka Ashok terbentur. Ini adalah sekretaris Ashok Bansal yang bernama Fani yang diperankan oleh Anu Agarwal. Dia datang terlambat karena harus membawa ibunya ke rumah sakit. Tak ingin dengar alasan apapun, Ashok pun marah sampai suaranya terdengar ke seluruh penjuru kantor. Kemudian di kantornya datang seorang tamu suruhan Prandep yang juga seorang pengusaha bermaksud untuk melamar Sunita, adik Ashok Bansal. Tanpa menanyakan pada Sunita adiknya, Ashok pun menerima lamaran tersebut. Di tempat lain, Anil yang sedang kasmaran bernyanyi dan menari dengan Kavita. Momen ini dilihat dan diketahui oleh Ashok yang sedang berada di mobilnya, yang membuat Ashok memarahi dan melarang Anil berhubungan dengan Kavita karena mengetahui Kavita adalah seorang yang miskin. Ashok takut jika Kavita mencintai Anil hanya karena harta kekayaannya saja. Perkataan Ashok membuat Anil marah dan melawan perkataan kakaknya tersebut dan memutuskan untuk meninggalkan rumah yang menurut Anil bagai penjara. प्यार के बारे में तुम जानते क्या? बेईमानी लफ्ज़ है ये प्यार जिसका ना कोई मतलब है। हाँ, मैं अपनी दौलत और रुतबे से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपका ये जेल छोड़कर जा रहा हूँ। Akhirnya pernikahan Sunita dan Prandep pun dilaksanakan. Anil yang kabur dari rumah hanya bisa melihat kakak perempuannya dari kejauhan. Keesokan harinya, Ashok pergi ke sebuah kota kecil yang bernama Ramgarh, menghadiri sebuah pertemuan untuk pembangunan pabrik barunya. Ketika sedang olahraga pagi, Ashok bertemu sekelompok anak yang mengejek cara berjalannya yang dikatakan seperti monyet. Langgur. Ashok pun marah melihat kelakuan anak-anak tersebut dan menyuruh asistennya untuk mencari tahu siapa anak-anak tersebut dan dari mana mereka tinggal.
Setelah mengetahui bahwa anak-anak tersebut dari panti asuhan, Ashok pun mengajak asistennya untuk pergi ke sana. बच्चे अनाथ आश्रम के हैं। Panti asuhan itu dimiliki oleh seorang wanita jahat. Dia memanfaatkan panti dan para anak yatim hanya untuk mendapatkan dana bantuan untuk dirinya berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Untuk mendapatkan uang dari para donatur, dia menyuruh anak-anak untuk berbohong pada wartawan. Ketika sedang diwawancarai oleh para wartawan, tiba-tiba Ashok Bansal datang untuk menemui anak-anak yang mengejeknya. Melihat kedatangan Ashok, para wartawan pun menghampirinya. Mereka menanyakan kedatangannya ke panti tersebut. सर आप और अनाथ आश्रम में आपके लिए तो मशहूर है कि आप बड़े Asisten Ashok berbohong dan mengatakan bahwa bosnya sangat menyukai anak-anak dan sering mengunjungi panti asuhan. इन बच्चों को ये बहुत प्यार करते हैं। Ketika melihat anak yang mengejeknya, Ashok pun menghampirinya dan menanyakan mengapa dia menertawakannya tempo hari. Mendengar kata-kata Ashok, anak-anak pun tertawa. Lalu tiba-tiba pemilik panti menyodorkan catatan sumbangan para donatur, bermaksud agar Ashok mau menyumbang juga. Ketika sedang menulis nominal angka yang ingin disumbangkan, anak tersebut membisikkan pada Ashok agar tidak memberi sumbangan yang besar, karena uang itu nantinya akan dipakai untuk mabok-mabokan sang ibu panti. Melihat cek yang disumbangkan Ashok hanya 50 rupiah, ibu panti yang tahu bahwa si anak yang telah mempengaruhinya akhirnya memarahi dan memukulinya. Setelah dipukuli dan diperlakukan dengan kejam oleh ibu panti, anak tersebut minggat hingga ke depan hotel di mana Ashok Bansal menginap. Sesampainya Ashok di rumah, para pelayan pun mulai sibuk lagi bekerja. Tapi lagi dan lagi Paman Karim melihat Ramtu yang masih saja sibuk dengan trik sulapnya. करीम भाई ये फलों की टोकरी। Merasa kesal dengan tingkah Ramtu, Paman Karim pun menantang Ramtu untuk membuktikan sulapnya dengan menyuruh mengeluarkan seorang anak dari dalam keranjang buah oleh-oleh yang dibawa bosnya. Kemudian Ramtu mulai mengucapkan mantra-mantra sambil menunjuk pada keranjang tersebut. Sim salabim, ada kadabra. Tiba-tiba muncullah seorang anak dari dalam keranjang. Tidak percaya sulapnya menjadi nyata, Ramto pun pingsan. Lalu para pelayan lain berteriak dan berlari meninggalkan dapur. Mendengar ada keributan di rumahnya, Ashok pun menanyakan pada para pelayannya. Paman Karim menjawab bahwa ada seorang anak laki-laki yang keluar dari dalam keranjang karena sulap dari Ramtu. Tiba-tiba anak tersebut muncul di hadapan Ashok yang membuatnya kaget. Mengapa anak yang mengejeknya bisa ada di rumahnya? तुम यहाँ कैसे आ गए? आप ही तो लाए मुझे। Anak tersebut meminta pada Ashok untuk tinggal di rumahnya dalam 2 hari saja. Mau tidak mau, Ashok pun menerimanya dan menyuruh pada para pelayannya untuk memandikan anak tersebut. Ketika hendak dimandikan, tiba-tiba Paman Karim berteriak lagi dan lari keluar kamar mandi. Lalu melaporkan pada Ashok bahwa anak tersebut adalah seorang perempuan. लंबे-लंबे बाल है उसके। Akhirnya Ashok pun menelepon Fani, sekretarisnya di kantor, untuk memandikan anak tersebut. Lalu di kamar mandi, Fani melihat seorang anak perempuan cantik yang bernama Muna. क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना। Muna yang diperankan oleh Puja Ruparel mulai berkenalan dengan para pelayan Ashok. Tiba-tiba jam berbunyi menunjukkan pukul 1 yang pertanda waktunya makan siang. Suara jam itu membuat para pelayan berhamburan pergi ke dapur untuk mempersiapkan hidangan. Di ruang makan, Muna dibuat terkejut dengan hidangan yang begitu banyak. Dia pun heran karena di satu ruangan Ashok menelpon Fani untuk menyuruhnya untuk duduk. Lalu Muna menggoda Ashok dengan menatap dari balik vas bunga. Muna yang tiba-tiba sudah ada di dekat Ashok mulai bertanya mengapa ada begitu banyak makanan dan rumah seperti istana
hanya ditinggali oleh seorang saja. Lalu Muna mengatakan bahwa Ashok seperti seorang raja dan mulai menyebutnya sebagai King Uncle. Ashok mengatakan bahwa dia bukan raja dan juga bukan pamannya. Lalu Muna bertanya lagi, mengapa Ashok berbicara sangat keras? Apakah orang-orang di sini tidak dapat mendengarnya? Lalu memarahi Ashok agar dia berdiri jika berbicara pada seorang wanita. Mendengar itu, Ashok pun marah dan menyuruh Fanny untuk segera mengembalikannya ke panti asuhan. Muna berkata bahwa dia akan kembali ke panti asuhan dengan syarat bahwa Ashok mau mengajaknya berkeliling-keliling kota. Never. Ashok menolak dan berlalu pergi. Tapi Muna mengancam jika Ashok tidak mengajaknya jalan-jalan, dia akan mengatakan pada wartawan dengan berbohong jika Ashok adalah pria yang sangat baik. इसीलिए ये झूठ में भी मुझे खुशी मिलेगी। Akhirnya Ashok pun menyuruh Paman Karim untuk menyuruh supirnya menyiapkan mobil untuk mengajak Muna jalan-jalan. Melihat berita di koran bahwa Muna tinggal di rumah Ashok Bansal membuat Ibu Panti menelpon Ashok dan mulai merencanakan niat jeleknya untuk memeras Ashok dan mengatakan bahwa Ashok telah menculik Muna. किसी भी बच्ची को बगैर इजाजत के उठा के ले जाना, मिस्टर अशोक बंसल। Mendengar ancaman Ibu Panti, Ashok pun mulai mengantarkan Muna pulang ke Ranigar. Di perjalanan ke Ranigar, Muna mulai mengajarkan pada Ashok kehidupan sederhana yang jauh dari kebiasaan mewah Ashok Bansal. Mulai dari menumpang truk penuh kambing, tidur di lantai di sebuah penginapan sederhana, dan makan makanan yang tidak biasa Ashok makan. मॉर्निंग किंग अंकल। Morning. Hey. और मुझे अपना कोट भी उड़ाया था, इसीलिए दाल चावल खा रहे हैं और वो भी इतने फटाफट। Akhirnya mereka sampai di panti asuhan. Ibu Panti menyambut Muna dengan berpura-pura kehilangan. Lalu Ibu Panti mulai mengancam Ashok akan melaporkannya ke polisi karena telah menculik Muna. Muna pun mengatakan bahwa dia pergi atas kemauannya sendiri. Lalu Ashok Bansal pun pergi meninggalkan Muna di panti asuhan. Setelah kepulangan Ashok, Ibu Panti yang merasa Muna telah menggagalkan rencananya mulai menyiksa dan memukuli Muna. Di tengah siksaan, Muna memanggil nama King Uncle. Mendengar teriakan Muna, Ashok tidak peduli dan tetap meninggalkan panti asuhan. Di hotel, Ashok yang ingin makan siang mulai teringat candaan-candaan Muna pada waktu di rumah yang membuatnya kehilangan nafsu makannya. Fanny, sekretarisnya yang melihat Ashok tidak jadi makan, mencoba mengatakan bahwa bosnya mungkin merindukan dan mulai mencintai Muna. उसका याद आ रहा है ना साहब? जेनी साफ बताती है कि आप उससे प्यार भी करने लगे। Mendengar Fanny menyebut kata cinta, Ashok pun marah dan mulai menceritakan kisahnya yang membuat dia membenci yang namanya cinta. Pada saat itu, Ashok yang masih kecil berlari menemui ayahnya yang seorang guru dan mengatakan bahwa ibunya akan pergi meninggalkan mereka. करेंगे सनम दिल दे दिया है।